Thank you, Pak. Shalom, selamat pagi, Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya. Shalom. Ya, Eh, kita masuk ke Roma 7 ya sekarang. Nah, ini udah mulai, mestinya ini lumayan seru ya, karena eh, hari Jumat lalu ya, saya ketemu sama Pak Yohanes Lili. Ya, beliau itu kan dari Grand Rapids, Michigan ya, Master Teologinya, jadi dari Presbyterian Reform dia. Terus kemudian dia mengalami Tuhan. Dia penuh Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, terus kemudian dia keluar dari tempatnya Pak Stephen Tong, ya. Padahal dia satu dari dua andalannya Pak Tong dalam sistematik teologi ya, yang paling kuat tuh, ya salah satunya dia. Jadi kita ada diskusi, lalu kemudian saya cerita mengenai Bible study kita Roma 7. Langsung dia ada beberapa pertanyaan ya mengenai Roma 7. Dari sini ya, tapi menarik ya. Eh, 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 Dia menjelaskan ya pandangan eh, Calvin yang dia pegang ya. Jadi em, dia jadi karismatik ya, karismatik banget. Terus kemudian juga, tapi dia tetap Calvin ya. Menarik ini. Biasanya orang karismatik itu Arminian, ya orang klasik Pentakosta itu Arminian biasanya ya. Tapi ada yang Calvin juga. Tapi Calvin dia ini menarik ya. Waktu saya tanya, bisa nggak orang Kristen ya kehilangan keselamatan? Terus dia bilang bisa. Ya, saya bilang. Terus kemudian ya menarik lah ya. Jadi justru dari sisi Tuhan itu keselamatan tidak bisa hilang. Yes. Tetapi masalahnya kita tidak tahu sebenarnya apakah kita ini umat pilihan sampai akhir. Kalau kita setia sampai akhir, kita benar umat pilihan ya. Jadi makanya dia bilang jangan anggap. Nah, ini tuh dia ada satu istilah, nomena namanya. Istilahnya hal-hal yang kita nggak tahu. Itu adalah bagiannya Tuhan. Yang bagian kita adalah kerjakan keselamatan kita. Kalau memang kita lahir baru, maka kita akan punya iman yang terus bertumbuh. Maka kita punya hati yang mau terus belajar. Ya, maka kita akan juga mau, maka kita juga akan setia sampai akhir. Ya, jadi jangan salah paham tentang kasih karunia. Ya, semua kita punya kasih karunia yang sama. Jadi jangan bilang bahwa, oh kalau kita bisa mengenal Tuhan dengan benar, ya itu kasih karunia Tuhan. Nah, kita mesti hati-hati pakai istilah itu. Karena sebenarnya semua kita diberikan kasih karunia yang sama. Tapi kenapa ada orang yang dia mengalami Tuhan dengan luar biasa, dia sungguh-sungguh mau belajar, ya, seperti Bapak Ibu semua di sini, ya kenapa mau bangun pagi-pagi, bersekutu, terus kemudian kompak, belajar firman, ya kenapa yang lain enggak? Lalu pertanyaannya, apakah Bapak Ibu diberikan kasih karunia yang berbeda dengan orang lain? Tidak, sama. Lalu bedanya apa? Bedanya adalah kita tidak mau menyia-nyiakan kasih karunia yang Tuhan berikan. Ya, jadi ibaratnya kasih karunia itu kayak otot. Ya. Semua orang normal punya otot. Tapi kenapa ada yang bisa angkat barang 50 kilo? Bisa. Saya melihat satu orang ya, petani. Dia bisa angkat motor yang mengalami kecelakaan, masuk ke sawah, ya parit sawah, ya dengan kedalaman kemiringan 30 derajat. Dia bisa mikul, dia bisa angkat itu motor yang beratnya seratusan kilo lebih, ya dia gendong, ya dia naik, dia manjat gitu loh. Jalannya tuh mendaki ya 30 derajat. Bisa naik sampai ke jalan raya. Ya, saya lihat di video YouTube. Ya. Kenapa? Karena dia tiap hari ngangkat, ya kan.
barang-barang berat, ya kan beras lah, hasil panen lah. Ya kerjanya memang begitu sehari-hari. Jadi ototnya terlatih. Kenapa kita nggak kuat? Bukan ototnya beda, ya. Sama dia waktu lahir juga nggak kuat. Tapi bedanya dia tiap hari latihan. Nah kita enggak. Makanya kita nggak sekuat dia. Jadi itu yang membedakan. Ya, ini Calvin. Jadi jangan kita, kata Pak Yohanes Daily, jadi hiper Calvin. Jadi ekstrim Calvin. Kita tertipu oleh iblis. Ya, nah sama juga. Nah ini Roma 7 kita mulai masuk, ya, ke dalam, eh, ya Bapak Ibu udah pasti udah baca ya, Roma 7 ayat 1 sampai 12. Di situ pertanyaan yang harus kita tanya adalah, Paulus ini sedang ngomongin siapa ini? Paulus sedang ngomongin orang percaya, anak-anak Tuhan, atau Paulus sedang membicarakan orang yang belum mengenal Tuhan? Ya. Nah, coba kita mulai dengan Roma, apa pertanyaan nomor 1 ya. Apa maksudnya Roma 7 ayat yang keempat? Silakan, boleh ada yang bantu jawab? Iya Pak, saya Oke, bantu jawab Pak. iya Pak. Jawabannya bahwa Roma 7 ayat 4 itu bahwa perintah yang membangkitkan dosa di dalam tubuh kita telah mati karena penebusan Kristus, sehingga kita menjadi milik Allah dan berbuah bagi Allah. Ya, karena hukum Taurat adalah perintah yang membangkitkan keinginan tubuh kita untuk menjadi dosa itu telah dimatikan oleh penebusan Kristus yang kita terima pada Oke, thank you Pak. Ada yang lain yang mau tambahkan mungkin silakan. Saya Pak ya, Oke, Yesus mati bagi kita bukan saja untuk menanggung dosa-dosa kita, tapi juga membebaskan kita dari kutuk hukuman Taurat yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Kita sudah dipisahkan dari hukum perjanjian lama dan dipersatukan dengan Kristus menjadi milik Kristus. Itu Pak. iya, oke. Jadi Roma 7 ayat 4 ini adalah merupakan kesimpulannya dari eh, ayat-ayat sebelumnya. Jadi ayat-ayat sebelumnya Paulus memberikan alasan. Ya. Jadi eh, kalau kita lihat di dalam Roma 7 ayat 4, Alkitab LAI mengatakan begini. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati agar kita berbuah bagi Allah. Ya, jadi kita sudah tidak terikat lagi. Ya, kalau kita baca dari Roma 7 ayat 2 dan 3, ayat 1 mulai. Ya, apakah kamu tidak tahu saudara-saudara sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Jadi Paulus ini menulis kepada orang-orang yang mengerti hukum. Ya, bukan hanya orang Yahudi tetapi orang-orang yang mengerti hukum. Ya, ya termasuk orang-orang Yunani, orang-orang Romawi. Ya, mereka juga mengerti hukum. Ya, seorang istri, tapi di sini maksudnya adalah hukum Taurat ya. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suami itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum. Sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Ya, jadi, nah, sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus supaya kamu menjadi milik orang lain, jadi miliknya Tuhan. Ya, jadi kita adalah miliknya Tuhan, mestinya kita bebas dari dosa.
ikatan ya, uh, 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 kuasa dosa yang semakin diperjelas oleh hukum Taurat ya. Kita bukan lagi hamba dosa ya. Kalau kita baca di Roma 5, Roma 6 ya mestinya kita bukan lagi hamba dosa tapi adalah hamba Allah karena kita sudah dibaptis ya. Waktu kita dibaptis itu makanya Paulus bilang sekali-kali nggak boleh kita buat dosa bukan karena kita di dalam kasih karunia lalu boleh sembarangan. Enggak, ya kan? Karena kita sudah dikuburkan ya bersama Kristus mati buat dosa-dosa. Jadi kita juga sudah bangkit bersama dengan Kristus, jadi kita mestinya hidup bagi Allah. Ya, jadi ini Roma 7 ayat 4 adalah penerapan dari penjelasan dalam Roma 7 ayat 2 sampai 3 bahwa orang yang beriman kepada Kristus telah bercerai, terpisah, mati dari hukum Taurat sehingga terbebas dari kuasa hawa nafsu dosa yang dipicu oleh hukum Taurat. Ya, jadi justru dengan kita tahu ini nggak boleh, kadang-kadang kita jadi ya itu ya makin tertuduh, makin terikat ya kan. Kayaknya ya kadang-kadang dilarang malah jadi makin ini ya, makin penasaran apa. Tapi ini bukan soal penasaran sih, tetapi ya makin diperjelas lah. Ya. Jadi setelah kita di dalam Kristus, kita bersatu dengan Kristus menjadi miliknya Kristus. Kita dimenang apa? Kita menang. Jadi orang-orang yang beriman kepada Kristus itu mestinya dia itu terlepas dari kuasa dosa, ya. Sehingga kita menghasilkan buah atau sifat yang sesuai dengan sifat Allah. Mestinya kalau kita dibangkitkan dengan Kristus, kita punya sifat yang membenci dosa sama seperti Allah. Ya, sampai sini ada yang mau tanya? Pak, saya mau nanya Pak, Oh iya, boleh. ini relevan gak Pak sama yang salah satu ayat yang Paulus bilang, sebenarnya aku ingin melakukan yang baik, tapi yang jahat justru yang aku lakukan. Itu Iya, Pak pertanyaan saya. minggu depan kita bahas itu. Ya kan? Itu kan di ya Roma 7 juga itu. Ya, ayat 20 berapa tuh? Oke. Ya, jadi minggu depan kita sampai di situ. Simpan dulu ya. Ya, di situ kan Roma 7 ayat ya, 22 mulai ya kan. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah. Ya. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Ini menarik. Ya. Oke, kita simpan dulu itu ya buat minggu depan. Ada lagi yang lain? Mungkin. Ini Roma 7 ini berarti sebetulnya buat orang yang sudah percaya, Pak ya. Nah itu, ada yang eh, mengajarkan Roma 7 ayat 1 sampai em, sebentar, sampai ke ya. Ada yang sampai bilang sampai 11, 12, 14, 15 itu adalah manusia lama. Ke bawah terus ya, 18. Nah, Hmm. ayat 18 terus ke bawah itu ayat 26 itu adalah ciptaan baru, manusia baru, ya. Yang terus harus berjuang mematikan hawa nafsunya, ya. Karena kita masih hidup dalam tubuh. Hmm. Tetapi makanya ini lucu nih, makanya saya bilang ada yang model
Christian perfection namanya. Itu percaya bahwa Roma 7 ini manusia lama semua. Ya, ini orang yang belum lahir baru, Roma 7 ini. Nah, waktu saya ngomong sama Pak Yohanes Lili, dia nggak jawab, ya. Tapi dia sebenarnya lempar pertanyaan ke saya. Menurut kamu Roma 7 ayat 11 itu siapa? Terus kemudian Roma 7 ayat 20, 24, 25 itu siapa? Ya. Terus menurut dia, kalau saya tangkap ya secara implisit, itu adalah manusia lama. Jadi beda sama John MacArthur, beda sama Calvin yang lain ya. Calvin yang lain mengatakan bahwa yang saya dengar yaitu tadi ya bahwa Roma 7 ini ayat 11 ada lagi yang mengatakan Roma 7 ayat 11 ini bicara soal baik orang Kristen maupun non-Kristen yang udah lahir baru atau belum lahir baru. Ini semuanya ini adalah semua orang karena semua kita masih ada di dalam tubuh. Hmm, hmm. Ya, begitu pandangannya Calvin. Yang saya belajar, yang saya lihat ya. Tetapi kalau Pak Yohanes Lili lucu. Enggak. Dia bilang ini ciptaan, ini manusia lama. Makanya saya tembak langsung. Bapak percaya Christian perfection? Iya. Nah ini lucu. Yang percaya Christian perfection ini adalah Armenian. Artinya bahwa manusia itu di bumi ini bisa sempurna. Ya, kayak Pak Erastus sebelum dia jatuh dalam dalam kesesatan yang logos itu bukan Yesus itu bukan logos ya. Dia sudah Hmm, mengajarkan Christian perfection. Ini model-model kayak John Wesley, Pietism, ya aliran-aliran yang sebelum karismatik masuk ya, sebelum sebelum pokoknya aliran-aliran yang ya Pietism lah. Itu percaya tuh Christian perfection. Kristen itu dia tuh bisa sempurna. Dia akan bertumbuh terus sampai sempurna. Ya, waktu masih di bumi ini. Ya, orang Calvin yang benar nggak percaya itu. Nah, saya juga walaupun saya bukan Calvin yang model kayak gitu, tetapi saya percaya bahwa kita nggak bisa sempurna dalam arti kata nggak jatuh dalam dosa. hmm. Ya, kita masih dalam daging, kita masih punya keinginan, makanya kita harus menyangkal daging terus, kita harus pikul salib terus. Ya, Tapi ini kalau pandangan dari Pak Dapi sendiri yang Roma 7 ini bicara sama orang yang sudah percaya atau orang yang percaya sama yang belum percaya? iya. Kalau saya lihat gini, kita orang Kristen juga bisa punya begini, kita masih bisa begini. Hmm. Ya, ini peringatan buat kita. Ya, makanya Paulus juga ingetin di 1 Korintus 10:12, barang siapa yang menyangka dirinya berdiri kokoh, hati-hati. Yang merasa dia mantep, dia udah beres, hati-hati. Makanya Paulus ingetin bahwa kita ini belum menangkap Kristus, kita ini belum memperoleh Kristus, memang belum. Dia sadar itu belum memperoleh Kristus. Aku ini belum sempurna, ya. Lah, kasih karunia-Nya Paulus sama kita sama nggak? Sama. Roh Kudus yang ada dalam Paulus sama Roh Kudus yang ada dalam kita sama nggak? Sama. Hmm. Nah, dia aja yang udah tulis 10 kitab. Waktu dia tulis Filipi 3 ayat 8 sampai 14 itu dia sudah menulis 10 kitab loh, termasuk kitab Roma. Dia ngerti banget teologi Kristen. Dia ngerti banget ajaran Kristus. Injil Kristus. Roma itu disebut juga Injil yang ditulis oleh Paulus. Ya. Nah, dia juga sudah menulis tentang Korintus. Dia sudah menulis Korintus. Jadi waktu dia menulis Filipi yang dia belum tulis tuh tinggal 1 Timotius, 2 Timotius, Titus, Ibrani. Kalau Ibrani itu termasuk yang di Paulus, tulis Paulus ya.
Dia menulis 14 kitab kan dari 27 kitab Perjanjian Baru. Nah, dia udah tulis 10 kitab nih. Di Korintus itu dia tulis tentang karunia Roh Kudus. Dia menulis tentang pengalaman dia dibawa ke sorga, ke langit ketiga. Dia dengar hal-hal yang rahasia yang nggak boleh didengar oleh manusia. Dan dia udah dengar. Bayangin, apa kurang? Ya kan? Dia aja masih berkata, aku belum memperoleh Kristus. Jadi aku Hmm. lakukan segala cara. Bahkan di Korintus dia bilang begini. 1 Korintus 9. Ya. Aku melatih tubuhku sedemikian rupa. Supaya jangan sampai aku yang memberitakan, aku sendiri yang ditolak. Ini bukan bicara soal kasih karunia. Ini bicara soal apa? Soal kesadaran dia. Hmm. Bahwa dia ini masih dalam daging. Anything can happen. Kalau gue nggak berjaga-jaga. Gue ini belum memperoleh Kristus. Saya sudah ditangkap Kristus. Tapi belum selesai. Nah makanya. Di dalam teologi Kristen tuh ada istilah soal keselamatan itu ya. Salvation is already, but not yet. Keselamatan itu sudah, tapi belum. Ya, udah, tapi belum. Kita udah selamat, tapi belum juga. Belum tuntas keselamatannya. Ya. Jadi kalau memang kita sudah diselamatkan, kalau kita sudah dijustified, kalau kita sudah dibenarkan, ya buktiin. Bukan berarti kasih karunia itu buat kita, ah ya nggak apa-apa lah, enjoy lah, memang udah begitulah. Ya sudah, nikmati aja. Salah. Dunia ini bukan tempat kita menikmati. Kita boleh menikmati, tetapi bukan tujuannya menikmati. Ini peperangan. Kalau kita nggak sadar, jadi tentara di dalam peperangan, tapi cari kesenangan, kenikmatan waktu perang, mati dia pasti. Pasti dia mati dalam peperangan itu. Kenapa? Ya, namanya perang. Kita harus selalu berjaga-jaga. Kita harus waspada. Itu bukan saatnya kita lagi apa namanya liburan. Ya. Musuh di mana-mana. Jadi itu ya. Kasih karunia kalau kita benar-benar ngerti itu maka kita akan kerjakan. Kita akan latih. Ya, itu kan kayak otot latih. Supaya apa? Supaya kita enggak celaka. Bapak Hmm. Ibu tahu kenapa orang bisa saraf kejepit? Karena ototnya nggak dilatih. Otot apa? Otot punggung. Nggak pernah latihan. Makanya ibu-ibu atau kita lah, ya orang-orang kota tuh sering saraf kejepit pinggangnya. Karena nggak latihan core. Tapi orang-orang yang kerja di sawah, kerja ya kan, kerja keras gitu pakai tenaga, ya nggak bakalan dia saraf kejepit. Kecuali dia salah ngangkat ya, maksain ngangkat yang terlalu berat ya kan. Tetapi kalau dia normal sehari-hari, nggak mungkin dia saraf kejepit. Nah kita nggak ngapa-ngapain tiba-tiba bisa saraf kejepit. Kenapa? Karena ototnya nggak pernah dilatih. Ya. Sama-sama punya otot, cuma satu dilatih, satu enggak itu aja. Ya, jadi Roma 7 ini ingetin kita, kita ini bisa begini loh. Nah, jadi jangan pikir kita sudah dalam Tuhan, udah nggak mungkin gue begini. Bu, nggak mungkin. Roma 7 ayat di depan nih kayaknya nih, kita udah lepas, kita dalam Kristus. Oh nggak bisa. Tapi kenyataannya gimana? Kenyataannya seperti ayat 20 terus sampai Hmm. 26 itu. Kita masih bisa begitu ya, udah sekalian jawaban deh. Jadi Ah, jadi yang begitu lima bos. belas sih Pak. Yang pertanyaan Yosef tadi kan ayat 15-nya ya. Kenapa? Pertanyaan Yosef tadi kan di ayat 15-nya. Karena sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu karena bukan apa yang aku Nah ini hati-hati kehendaki. Ah, bahasnya ah. bukan itu ya. Hmm. Ya. Nah, jadi nah ini dia. Makanya ini bilang ini adalah manusia lama.
Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Ini bicara soal manusia lama. Ya. Sepertinya nih. Hmm. Ya, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Nah, ini bicara soal memang manusia yang masih di bawah dosa. Ya, pertama dia buat dosa. Tapi kalau dia terus-terusan, dia hidup di dalam dosa, dia berbuat dosa, dia hidup dalam dosa, terus lama-lama dia nggak berasa lagi itu dosa. Hmm. Nah ini ayat ini hati-hati nih bacanya nih. Roma 7:15 nanti Hmm. kita nanti coba lihat ini ke depan deh. Ya, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat tetapi apa yang aku benci lah. Katanya nggak tahu. Tapi kok bisa bilang dia benci? Bukannya apa yang dia kehendaki yang dia perbuat artinya dia tahu dong. Ya. Sebenarnya lebih tepat nih kita bahasa kita jadi masuk deh. Ya, Ya sebab nanti saya aja. sendiri tidak mengerti perbuatan saya. Hal-hal yang saya ingin lakukan itu tidak saya lakukan. Tetapi hal-hal yang saya benci itu malah yang saya lakukan. Ini lebih tepat ya pengertiannya. Bukannya nggak tahu, tahu dia. Bukannya dia nggak sadar, sadar. Hmm. Tetapi nggak ngerti kenapa ya gue melakukan itu. Ya, yang saya benci yang saya lakukan. Ya, oke deh, itu Oke, oke, nanti Pak. minggu depan deh. Makanya nih kita mulai uh, baca ini ya, kita ya mulai mengerti bahwa ini loh sifat manusia. Ya, selama kita dalam tubuh kita, ya kita harus terus berjuang. Kita harus terus matikan daging kita. Justru kalau kita sudah punya kasih karunia, firman Tuhan berkata, mestinya kita jadi pemenang. Bukan dengan, nggak apa-apa, kasih karunia. Ya, kita bisa mengenal Tuhan, kasih karunia. Ya memang, kita bisa selamat karena kasih karunia Tuhan, karena darah Yesus, bukan karena usaha kita. Tapi setelah itu, kita menerima kasih karunia Tuhan, pakai dong kasih karunia itu. Jangan disia-siakan kasih karunia itu kan. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus, sorry, di mana tuh? 2 Korintus 6 ya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Jadi jangan sia-siain kasih karunia. Oh, itu semua kasih karunia. Ya. Jadi maksud lu apa? Nggak apa-apa gitu. Malas-malesan. Nggak apa-apa gitu. Justru jangan-jangan lu nggak punya kasih karunia itu. Jangan-jangan lu belum selamat. Kalau lu kayak gitu. Intinya gitu ya. Ya, atau kamu sudah terima kasih karunia tapi kamu malas. Ya kan? Jadi justru kalau kita punya kasih karunia, mestinya kita nggak begitu. Mestinya kita melawan dosa. Mestinya kita bertobat. Mestinya kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Sungguh-sungguh belajar. Sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Ya, sungguh-sungguh hidup dalam komunitas. Itu sih sebenarnya ya. Oke, kita lanjut ya. Roma ayat yang apa? Pertanyaan yang kedua. Apa maksudnya Roma 7 ayat 5 dikatakan bahwa saat kita masih hidup dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Silakan. Saya Pak mau coba. Oke, silakan. Iya Pak, maksudnya ya di sini selama kita masih hidup mengikuti berbagai-bagai hawa nafsu dan keinginan daging, itu akan mengakibatkan timbulnya dosa. Dan dosa itu ya dipertegas lagi oleh hukum Taurat ya. Oleh karena uh, hukum Taurat kami mengenal segala keinginan.
Dan juga dikatakan juga di sini di ayat 8 ya Pak ya. Hmm. Tapi dalam perintah itu dosa mendapatkan kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Dan di ayat 9-nya, dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Dan sini juga saya mengcompare lagi ke Roma 6 ayat 21-22. Hmm. Dan buah apakah yang kamu petik di dalam daripada padanya ya. Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu. Sekarang karena kesudahan semua itu ialah kematian. Nah, oleh sebab itu ya saya juga mengcompare ya di dalam Galatia 5 ayat 20 sampai 21 itu Pak, yang merupakan apa buah-buah daging gitu ya, mulai itu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, segala penyembahan berhala. Oleh sebab itu kita udah hidup di dalam kasih karena Kristus ya, sebaliknya kita harus menimbul apa berbuah gitu, berbuah berbuah roh gitu kan Pak, yaitu kasih sukacita, damai sejahtera, sabaran, kemurahan, ya 9 buah roh itu sih Pak, yang bisa saya jawab. Ya, thank you. Oke, Pak. Ada lagi yang mau tambahkan? Silakan. Saya Pak, coba Oke. saya. Ya, ya. Roma 7 ayat 5 itu manusia tanpa kasih karunia Tuhan melalui penyelamatannya hidup dikuasai oleh dosa atau kedagingan. Sekalipun mereka hidup dalam dosa, tidak berdaya untuk lepas. Terus hidup dalam pelanggaran, berbuat dosa dan berbuat dosa yang berujung pada maut. Hmm. Itu aja. Oke, Iya. thank you. Jadi, Paulus dalam Roma 7 ayat 5 ini menggunakan istilah hidup dalam daging. Ya, kalau kita baca Roma 7 ayat 5 ya. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, ini cerita waktu manusia lama. Ya. Waktu kita masih hidup dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja oleh jadi bukan ini bukan kita, bukan kita. Nah, ini bukan bukan apa namanya? Bukan manusia baru ya. Ciptaan yang baru, tidak hidup dalam daging. Bisa jatuh dalam dosa, tapi kita tidak hidup dalam daging. Nah, ini bicara soal waktu dulu. Ya, waktu orang Kristen yang belum lahir baru, waktu kita masih dalam dosa, kita hidup dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam. Jadi karena ya perintah itu membuat kita kadang-kadang orang frustrasi kan, ya udahlah tanggunglah kepalang basah lah. Memang gue udah nggak bisa, memang udah nggak ini, ya makin akhirnya makin jadi deh. Ya, nah bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Ya akibatnya bukan berbuah bagi maut, artinya ya celaka lah. Maksudnya begitu ya. Oke. Nah, itu menggambarkan jadi hidup dalam daging menggambarkan manusia lama yang belum ditebus Kristus. Ya, bahkan sebenarnya sisa-sisa sifat manusia lama itu masih akan tinggal bersama setiap orang percaya sampai kita menerima tubuh kemuliaan saat kematiannya. Ya. Makanya Roma 8 ayat 23 itu apa namanya mengatakan bahwa kita ini nih eh, eh, tetap bergumul selama kita hidup ini. Selama kita masih tinggal di dalam tubuh jasmani ini, ya kita masih bergumul terus ya dengan eh, dosa. Ya, nah ini John MacArthur ya yang mengatakan dia baptis Calvin, dia menulis begitu. Meskipun orang percaya dapat memanifestasikan beberapa perbuatan daging, ya artinya kita bisa jatuh dalam dosa, tapi dia tidak akan pernah bisa lagi hidup dalam daging. Nah, ini saya agak beda. Kalau saya percaya, kalau kita bisa berbuat, kita bisa jatuh dalam dosa,
Kalau kita terus kayak begitu, kita bisa hidup dalam daging. Hati-hati. Ya, bisa anggap ya itu tadi pertama kali jatuh, aduh, ya berasa banget, aduh, menyesal gitu ya. Tapi kalau jatuh terus lama-lama, rasa menyesalnya itu makin tipis. Nah, ini yang hati-hati tuh. Ya. Kita lihatnya itu kayak Raffi Sakarias. Masa dia belum lahir baru sih? Ya, punya pengalaman yang luar biasa. Terus kemudian juga pengajarannya, apologetiknya itu diakui dunia loh. Orang-orang Kristen tuh. Ya. Terus akhirnya mati dalam dosa. Nggak bertobat lah intinya ya. Nggak mengakui dosanya kan? Ya. Tetapi yang justru itu itu yang dibilang sama John MacArthur bahwa dia tuh nggak selamat karena dia melakukan dosa sengaja. Ya, tetapi justru orang Armenian bilang, loh, belum tentu loh. Kalau dia bertobat sebelum dia mati, kan dia kena kanker. Mungkin aja dia bertobat sebelum dia mati, minta ampun sama Tuhan. Walaupun dia belum minta ampun, belum mengaku sama istrinya, sama anaknya ya. Tapi dia udah ngaku minta ampun sama Tuhan. Ya, dia selamat. Tapi intinya jangan main-main sama dosa lah. Ya, nggak ada yang kebal sama dosa. Jadi menurut Calvin, orang lahir baru bisa jatuh dalam dosa tapi tidak akan hidup dalam dosa. Ya. Tapi kalau John MacArthur tulis tidak bisa hidup dalam daging katanya. Itu orang lahir baru. Ya. Atau hidup terus-menerus dalam hawa nafsu dosa. Dorongan yang luar biasa untuk berdosa dalam pikiran dan perbuatan yang menjadi ciri manusia lama yang hidup dalam daging. Ya. Itu ada pada manusia lama. Nggak ada pada manusia baru. Sifat pemberontak ini menurut Calvinis ya. Sifat pemberontak atau hawa nafsu kedagingan dari manusia lama semakin menjadi-jadi ketika dibatasi oleh larangan dalam hukuman Taurat. Ya, lihat tuh Roma 7 ayat 8 sampai 10. Dan hawa nafsu dosa yang bekerja pada diri orang belum percaya, manusia lama akan menghasilkan buahnya, yaitu maut atau kebinasaan kekal. Ya. Roma 5 ayat 12, Galatia 6 ayat 7 sampai 8. Oke, ya. Kita lanjut. Pertanyaan nomor 3, apa maksudnya Roma 7 ayat 6? Kalau ada yang mau tanya silakan. Kalau nggak ada kita lanjut Roma 7 ayat 6. Apa maksudnya Roma 7 ayat 6? Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari, nah ini 7 ayat 5 itu manusia lama. Ya, sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Apa nih maksudnya? Silakan. Roma 7 ayat 6. Ada yang mau suka rela jawab? Saya, Pak, coba saya jawab. Oke. Ini maksudnya kan kita manusia, ini manusia baru. Hmm. Bahwa rohnya telah dibebaskan dari kurungan dosa, ya melalui kematian dan kebangkitan Kristus bersama Kristus. Dan sekarang udah ada kebebasan untuk melayani Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ini Hmm. seperti dalam Yohanes 8 ayat ke-36 yang katakan kalau kalau Tuhan sudah memerdekakan kita, merdekalah kita sesungguhnya. Hmm. Rohnya udah dimerdekakan. Jadi Hmm. manusia baru. Iya. Tidak otomatis ya. Saya rasa manusia baru itu ini Tuhan kasih resep kamu sudah diperbarui manusia baru, tapi
harus berjuang juga, dikasih makan rohnya. Kalau nggak Betul. dikasih makan, saya lihat daging bisa lemah gitu. Karena selama hidup ini ada peperangan daging dan roh. Jadi Betul. kalau manusia rohnya terus dikasih isi, dia ada kekuatan. Dan daging makin lemah, makin tidak bersuara gitu. Jadi Betul. kekuatan roh kita makin kuat. Kalau kita melaksanakan hidup dengan kedagingan kita, itu roh makin lemah dan bisa bisa kembali lagi kepada tidak bisa memakai hukum ini. Jadi tidak bisa dibebaskan seperti ini. Hukum itu jadi lemah gitu loh. Itu yang saya Betul. dapatkan, Pak. Iya, bagus. Makasih, Bu. Oke, ada yang lain? Mau tambahkan? Silakan. Ya, Pak David. Iya. Mungkin di ayat 6 ya menurut saya ini ya, kata mati bagi dia itu ya, bahwa mati yang tadi di awal kita bicara bahwa kita tidak lagi hidup di dalam tuntutan hukum Taurat. Sebetulnya hukum Taurat itu kan baik buat setiap kita, kudus, Iya. benar ya. Namun karena manusia tabiatnya dosa, jadi ketika hukum Taurat diberikan bukan malah untuk mau taat, tapi malah melanggar. Ya, nah itu mengurung kita seperti terkurung, terpenjara ya, yang dimana kita usaha, semakin kita usaha, semakin kita tidak mampu. Mm-mm. Namun Tuhan membebaskan kita, Kristus, ya, sehingga kita bebas bukan berarti kita tidak mengerti lagi yang tadi di ayat berapa ya, yang dibahas. Kita tahu sebetulnya apa yang kita lakukan, tapi itu yang kita tidak lakukan, ya. Yang baik bukan yang baik yang aku lakukan. Jadi intinya kita harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus, keinginan roh, ya, karena keinginan roh kan berlawan dengan keinginan daging. Jadi Iya. dengan cara yang baru inilah yang kita mau jalani, kehidupan yang baru di dalam pimpinan Roh Kudus, Mm-mm. ya, bukan keinginan daging lagi yang mengurung kita, ya. Sehingga hukum Taurat itu bukan lagi menjadi satu tuntutan, ya, tapi bagaimana kita mau taat akan hukum Taurat itu yang dimampukan dengan kita mau hidup terus takluk di dalam pimpinan Roh Kudus. Iya. Karena di situ kan kata sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, ya. Jadi Roh Kudus yang menuntun kita, ya, karena tanpa Roh Kudus kita pun tidak bisa dapat menghampiri Allah, ya, mengenal Allah dengan benar. Jadi inilah yang dibilang kasih karunia, ya, hidup di dalam kasih karunia, hidup yang mau terus hidup dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Hmm. Ya itu pada Iya. Jadi hidup dalam kasih karunia adalah hidup yang mau terus dipimpin oleh Roh Kudus ya, tidak mengikuti daging, gitu ya Pak. iya tuh. Oke, thank you. Jadi apa maksudnya Roma 7 ayat 6? Nah, Roma 7 ayat 6 ini dapat lebih jelas ya. Maksudnya bila kita baca yang terjemahan BIMK atau bahasa Indonesia sehari-hari ya. Nah, di sini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, tetapi sekarang kita tidak lagi terikat pada hukum agama Yahudi atau hukum Taurat. Kita sudah mati terhadap hukum yang dahulunya menguasai kita. Kita tidak lagi mengabdi dengan cara yang lama, menurut hukum yang tertulis. Sekarang kita mengabdi menurut cara baru yang ditunjukkan oleh Roh Allah kepada kita. Cara baru yang ditunjukkan Roh Allah maksudnya adalah sekarang sejak kita menjadi pengikut Yesus yang telah lahir baru, kita menaati hukum Allah dengan cara yang baru, yang rohani, yaitu di mana hukum Allah ditulis dalam hati kita, yang membuat kita rindu mentaati kehendak Allah karena mengasihinya. Ya, Roma 7 ayat 6 ini bisa kita bandingkan dengan 2 Korintus 3 ayat 6, Roma 2 ayat 28 sampai 29, Yohanes 4 ayat 23, Filipi 3 ayat 3. Oke ya, lanjut ke pertanyaan keempat.
Apa maksudnya dikatakan dalam Roma 7 ayat 8 sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Roma 7 ayat 8 maksudnya apa tuh? Tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Maksudnya apa itu? Silakan. Saya pada akhir, Iya, Pak. ya ini saya mengcompare ke ayat 7 ya Pak ya. Karena Mm-mm. jika demikian, apakah yang kamu hendaki gitu ya? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak ya. Sebaliknya justru karena hukum Taurat kita tahu apa-apa rupa-rupa keinginan ya. Keinginan, maksudnya keinginan ya keinginan daging gitu. Ya, jangan membunuh, jangan itu ya. Sehingga eh, tanpa hukum Taurat itu dosa tidak pertegas, tidak dipertegas lagi. Jadi eh, dosa itu tidak berbuah ya. Justru karena hukum Taurat jadi dosa itu berbuah. Gitu. Itu ya siapa yang harus dijawab. Oke. Udah ya, Pak ya? Ya, Oke. Ada lagi yang lain mungkin? Saya coba Pak ya. Ini Iya. kalau dengan hukum Taurat kan manusia mana dosa. Kalau tanpa hukum Taurat tidak ada batasan apa yang salah dan dosa. Manusia melakukan sesuka hati mereka, keinginannya sendiri tanpa ada yang menghukum. Dengan dasar apa dia dihukum gitu. Hmm. Apa benar? Nggak tahu. Maksudnya begitu ya. Iya, bagus. Ide yang bagus. Ya, kalau nggak ada hukum dia. Benar, bukan berarti hukum. Makanya nih ada yang ajaran hypergrace ya, yang mengatakan hukum Taurat itu kutukan. Itu nggak bagus. Loh, apa salah hukum Taurat itu? Ya kan, nggak ada yang salah, nggak ada yang buruk. Semua yang dari Tuhan itu baik, ya kan. Tetapi, nah kalau gitu apa maksudnya nih? Tanpa hukum Taurat dosa mati. Nah ini yang kita mesti hati-hati ya. Makanya kita perlu baca juga ya tapi dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari juga dikatakan sebab kalau hukum agama tidak ada maka dosa pun mati. Waduh, bingung juga itu. Ya. Itu gak sih Pak karena adanya hukum Taurat manusia bisa mengenal dosa kan akhirnya. Betul nggak Pak? Iya, tapi kan Roma yang apa Roma berapa ya? Roma 2 Roma 3 bahwa manusia yang nggak ada hukum Taurat, hati nuraninya kan jadi Taurat. Hmm. Dia juga sadar itu dosa dan dia dituntut, dihakimi oleh hati nuraninya bahwa dia berdosa. Jadi hati nuraninya jadi hukum Taurat buat dia, ya kan? Mhm. Ya. Ada terjemahan yang mengatakan dalam uh, International Standard Version, ya, terpisah dari hukum Taurat, dosa itu mati. Ya, kalau terpisah dari hukum Taurat, dosa itu mati. Menarik tuh terjemahan. Ya, saya ada ESV juga, coba ya terjemahannya. Saya lupa ada Easy English ya, Bible itu juga terjemahannya juga menarik tuh kadang-kadang bagus, yang lebih bisa lebih apa namanya ngerti. Ya, um, Sin lies dead. Wah, nggak ngerti deh saya itu terjemahannya. Sebentar. NET.
Sin is dead. Sama aja. Sin is dead. Oke. Tapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa itu mati. Ya, kalau kita maksudnya gini, hukum Taurat ini juga bukan berarti orang-orang yang nggak ngerti hukum Taurat terus nggak ada dosa, bukan. Ya, tadi yang di dalam Roma 2, Roma 3 juga dikatakan kan, kalau kita nggak punya hukum Taurat, orang-orang yang di luar Yahudi, hati nuraninya jadi hukum Taurat. Jadi tetap ada hukum sebenarnya. Tapi kalau kita nggak tahu ada hukum, nah ini bicara soal anak kecil. Anak-anak yang nggak ngerti salah atau benar. Hukum itu kan bicara soal salah atau benar. Ya, kalau nggak ada salah atau benar, ya mana ada dosa. Mana dosa itu kan artinya meleset dari kebenaran. Nah kalau nggak ada benar, nggak ada salah, nggak ada aturan, ya nggak ada pelanggaran. Betul nggak? Kalau ada tulisan verboden, kamu lewat, nah itu salah, udah jelas. Nah, verbodennya itu bisa ya karena kita memang tahulah hukum di dalam hati kita ya kan nggak boleh mencuri walaupun nggak usah di ngomong anak-anak juga ya kan ngerti gitu loh kecuali balita yang nggak ngerti ya dia nggak tahu dia ambil punya orang dia memang nggak ngerti. Nah itu dia di dalam dia tuh nggak ada hukum jadi dia dosa itu mati dia nggak tahu itu salah ya tapi begitu dia ngerti itu salah dia buat dosa oh dia mulai takut ya dosa itu hidup gitu ya maksudnya kira-kira ya. Tanpa hukum Taurat dosa mati. Artinya dengan adanya hukum Taurat, maka hukum ini seperti lampu yang menunjukkan kesalahan atau dosa kita. Ini dosa, ini salah. Kalau kita nggak tahu hukum atau itu kan kita nggak ngerti itu salah. Itu maksudnya. Ya. Nah, seperti binatang lah. Binatang tuh nggak ngerti hukum salah. Jadi kalau dia berzina, ya, sama betina-betina yang lain, dia hubungan seks sama betina-betina lain, kan dia nggak merasa bersalah. Yang jantan misalnya, ya kan? Karena nggak ada hukum. Dia nggak ngerti hukum, maksudnya gitu ya. Nah, sebenarnya walaupun kita tidak mengenal hukum Taurat, dosa yang kita lakukan tetaplah dosa. Namun saat kita mengetahui hukum, ya, maka dosa itu semakin diungkapkan kepada kita seperti yang dijelaskan dalam Roma 5 ayat 13. Ya, jadi kesimpulannya dosa itu tetap ada, baik tanpa hukum Taurat, ya, atau setelah ada, atau setelah mengenal hukum Taurat. Jadi tetap aja dosa ya dosa. Tetapi dengan mengenal hukum Taurat, maka dosa menjadi semakin jelas dinyatakan dan dalam beberapa keadaan dengan mengetahui perintah hukum Taurat, misalnya jangan mengingini, Roma 7 ayat 7, malah semakin memberikan pencobaan kepada kedagingan untuk jatuh dalam dosa. Ya, itu maksudnya. Kira-kira kayak gitu. Ya. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya? Enggak ya, jelas ya. Oke. Nah, pesan firman Tuhan apa yang kita dapati dari Roma 7 ayat 12 ini? Silakan. Kesimpulannya apa yang didapat? Ada? Dari pelajaran ini apa yang kita dapat di sini? Ya, coba ya Pak. Iya, Kita kan sudah dibebaskan dari belenggu dosa atau belenggu yang mengikat hukum Taurat dan kita sudah dimerdekakan dari dosa ya seharusnya selayaknya kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan juga harus hidup sesuai dengan status kita yang baru. iya, iya, iya. Secara legalis, secara ininya begitu ya. Hmm. Secara apa ya? Teorinya begitu. Ya, tetapi em,
Mestinya begitu memang. Itu secara bukan teori ya, secara Hmm. seharusnya begitu memang. Ya. Nah makanya begitu kita lahir baru, nggak tahu ya Bapak Ibu rasain. Begitu kita pada saat lahir baru, itu rasanya tuh kita nggak mau buat dosa waktu itu. Ya, Hmm. benci dosa, otomatis tuh. Nggak tahu punya kekuatan dari mana gitu ya untuk menang atas dosa. Ya, dosa itu kayaknya kecil dah. Tapi lama-lama begitu kasih ya mulai adem, mulai redup gitu ya. Makin jauh dari kasih mula-mula. Nah, itu dosa itu mulai makin ini lagi dorongannya ada lagi timbul lagi. Ya, nggak tahu Bapak Ibu ngalamin nggak? Saya cerita sama istri saya. Kalau saya mulai lihat Instagram, ya agak lama dikit deh. Nah, mulai kayaknya hal-hal yang rohani itu kayaknya berat. Ya, jadi misalnya gini, saya lihat Instagram ini ya macam-macam bukan yang nggak yang porno ya, tetapi joke lah. Ya, karena kita sering lihat yang lucu-lucu, ya pasti yang keluar lucu-lucu gitu ya. Ya, orang-orang yang jatuh lah, kecelakaan, mestinya kayak gitu-gitu ya berita-berita kayak gituan, lihat kayak gituan ya. Waktu saya lihat begitu lama gitu ya misalnya, sampai 1 jam gitu lihat begituan. Ya terus kan ada kesaksian campur-campur. Nanti kalau yang bagus saksian saya kirim anak saya kirim ini segala macam. Tapi apapun itu ya, saya berasa begitu saya habis itu matiin. Bayangin, aduh besok meeting nih STT Lab nih pagi ini nih saya. Hari Selasa pagi ini harus meeting STT. Aduh, benar-benar sudah berasa nih, aduh capek nih. Pasti banyak masalah yang harus kita beresin, harus banyak kerjaan lah ya. Kayaknya aduh males nih, kayaknya. Nah, kayaknya mulai tuh stres. Ya kan? Kayaknya aduh kalau bisa nih enggak deh. Ya. Nah, tetapi waktu saya mulai datang lagi ke Tuhan, berdoa, ya, mendekat sama Tuhan, ya mulai mulai itu ada kayak diingatin lagi. Kenapa kamu mau melayani Tuhan? Kenapa kamu apa namanya mesti ke STT Lens? Kenapa? Ini karena ini suatu kehormatan, ya. Karena Tuhan sudah berikan yang terbaik buat saya, ya. Ini nggak ada apa-apanya. Nah, biarlah ini jadi persembahan yang menyenangkan. Ya, buat Tuhan saya lakukan dengan sukacita dan saya percaya ada penyertaan Tuhan, ada kekuatan Tuhan, ya. Karena ada banyak hal-hal yang ya stres karena 12 Oktober nih kita mau undang Pak Bambang Nursena, ya kan, ngadain seminar di industri, terus ada wisuda, kita ngundang dia juga bicara, ya orasi ilmiah, ya kan, mesti koordinasi, mesti ngomongin apa segala macam, banyak, aduh banyak kerjaan. Tetapi waktu saya datang ke Tuhan, ada, nah ada kekuatan, ada penghiburan, ya. Nah, jadi semangat lagi. Jadi sama juga, ya tadi ibu siapa yang ngomong tuh, ya roh kita tuh harus kita kasih makan. Kalau daging yang kita kasih makan, kita ikuti keinginan daging, ya. Akibatnya rohnya lemah, dagingnya yang kuat karena dagingnya dikasih makan. Tapi waktu kita kasih makan roh kita, rohnya yang kuat, dagingnya lemah. Jadi saya pikir itu ya. Ya kita harus ingat terus kita ini di dalam Kristus. Jangan sia-siain kasih karunia. Latih dong kasih karunia itu. Otot kita itu latih. Otot rohani ya, jangan otot dagingnya yang dilatih terus. Ya. Nah, jadi apa yang kita dapat di sini? Tanpa kelahiran kembali. Apa artinya kelahiran kembali? Sadar akan dosa kita yang mencelakakan kita. Dan sadar Tuhan sudah tebus, sudah ampuni kita, sucikan kita. Sehingga kita benar-benar kudus di hadapan Tuhan. Karena darahnya yang kudus itu. Ya. Maka perintah Taurat itu ya semakin, ya maksudnya gini loh. Jadi artinya kita hidup bukan berdasarkan hukum Taurat lagi, tapi kita hidup berdasarkan kasih karunia Tuhan. Kita nggak fokus lagi kepada hukum Taurat itu lagi, tetapi kepada kasih karunia Tuhan. Ya, dan kalau kita ikut nih gaya hukum Taurat, oh nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh, makin kita frustrasi karena selalu gagal. Ya,
menuruti segala tuntutan hukum Taurat. Ya, karena manusia lama kita telah dikuasai dosa. Nah, sekarang saat kita lahir baru, ya dulu waktu kita belum lahir baru nggak mungkin lah kita bisa menang. Tapi setelah kita lahir baru, kita mengalami Kristus, ya, orang-orang yang telah lahir baru, dia mentaati hukum Allah dengan cara yang baru, yaitu keluar dari hati yang baru yang mengasihi Tuhan, yang rindu menuruti kehendak-Nya, yang sudah mengalami kasih Tuhan sehingga kita uh, bukan mentaati hukum Taurat ya secara harafiah, tetapi bukan karena nggak boleh begini harus begitu ya kan secara harafiah seperti sunat secara lahiriah, tapi sunat hati yaitu hati yang tulus ya hidup dalam kekudusan karena menyadari kasih Allah dalam Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Intinya begitu ya. Oke. Nah, waktu kita sudah habis ya semoga kita semakin sadar ya akan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dan sadar bahwa eh, dosa itu membinasakan kita, membuat kita justru semakin kita menikmati atau kita hidup dalam kedagingan, ya dosa itu justru makin kuat lagi. Ya, makanya kita harus terus menyangkal diri, pikul salib. Ya, itu nggak membuat kita mati kok. Ya, tapi justru kalau kita lakukan itu terus, kita akan bisa menikmati Tuhan. Ya. Oke, itu aja. Nanti kita lanjutkan lagi minggu depan, Roma 7 ayat 13 sampai 26. Ya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami sadar Tuhan, darah-Mu bukan hanya menyucikan kami, tapi darah-Mu berkuasa Tuhan, membuat kami lepas dari ikatan dosa. Karena itu Tuhan, biar kami terus hidup di dalam persekutuan kami dengan Engkau, persekutuan kami dengan firman-Mu. Kami terus beri makan roh kami dengan firman-Mu, sehingga kami boleh lepas Tuhan dari kuasa dosa, dari keinginan-keinginan daging kami, dari hawa nafsu daging kami. Biar kami boleh terus Tuhan memandang kepada Engkau, memandang kepada firman-Mu, sehingga kami boleh melihat Tuhan Engkau nyata, kuasa kemenangan atas dosa semakin nyata dalam hidup kami. Kami tidak fokus lagi kepada perintah-perintah hukum Taurat, tapi kami fokus Tuhan bagaimana kami boleh hidup menyenangkan Engkau. Karena Engkau yang sudah bebaskan kami, lepaskan kami dari hamba dosa. Sehingga kami sekarang Tuhan boleh menjadi hamba-Mu, boleh menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah. Kami akan melakukan tugas kami sehari-hari. Pimpin kami, urapi kami Tuhan. Biar kami boleh terus bersekutu dengan Engkau. Artinya kami boleh ada di dalam Engkau dan firman-Mu di dalam pikiran kami terus. Sehingga Tuhan kami boleh tahu apa yang harus kami kerjakan. Apa yang harus kami lakukan agar kami boleh menang Tuhan atas setiap masalah yang kami hadapi. Kami boleh tahu Tuhan, kami boleh menerima hikmat yang dari Engkau dalam melakukan semua pekerjaan kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan berhasil. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Makasih Pak David. Oke, Terima kasih sama-sama. Pak Makasih David. Pak David. Sama sampai ketemu minggu depan. God bless you. God bless Terima semua. kasih kasih semuanya. Pak Yes. David David, ya. Ya, God bless semuanya. Pagi Kak David. pagi-pagi. Baik, Bu Ami.